pengertian sintaksis. Istilah sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti dengan, dan taktein yang berarti menempatkan. Sintaksis yaitu menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata dan kelompok kata menjadi kalimat. Secara umum, struktur sintaksis terdiri dari susunan subjek, predikat, objek, dan keterangan yang berkenaan dengan fungsi sintaksis. Nomina, verba, adjektiva, dan numeralia berkenaan dengan kategori sintaksis. Sedangkan pelaku, penderita, dan penerima berkenaan dengan peran sintaksis. Eksistensi struktur sintaksis terkecil ditopang oleh urutan kata, bentuk kata, dan intonasi, dan bisa juga ditambah dengan konektor yang biasanya disebut dengan konjungsi. Peran ketiga alat sintaksis itu tidak sama antara bahasa yang satu dengan yang lain. Saya akan menjelaskan tentang kata sebagai satuan sintaksis. Sebagai satuan terkecil dalam sintaksis, kata berperan sebagai pengisi fungsi sintaksis, penanda kategori sintaksis, dan perangkai dalam penyatuan satuan-satuan atau bagian-bagian dari satuan sintaksis. Kata sebagai pengisi satuan sintaksis harus dibedakan dengan dua macam, yaitu kata penuh dan kata tugas. Kata penuh di sini adalah kata yang secara leksikal mempunyai makna, mempunyai kemungkinan untuk mengalami proses morfologi, merupakan kelas terbuka, dan dapat berdiri sendiri sebagai sebuah satuan. Yang termasuk kata penuh adalah kata-kata kategori nominal, verba, adjektiva, adverbia, dan numeralia. Nah, contoh dari kata-kata penuh ini yaitu misalnya kata masjid memiliki makna. Makna dari kata masjid di sini adalah tempat ibadah orang Islam. Sedangkan kata tugas adalah kata yang secara leksikal tidak mempunyai makna, tidak mengalami proses morfologi, merupakan kelas tertutup, dan dia tidak dapat berdiri sendiri. Yang termasuk kata tugas adalah kata-kata kategori, proposisi, dan konjungsi. Misalnya, kata dan. Kata dan tidak mempunyai makna leksikal, tetapi mempunyai tugas sintaksis untuk menggabungkan, menambah dua buah konstituen. Nah, kata-kata yang termasuk kata penuh mempunyai kebebasan yang mutlak, atau hampir mutlak sehingga dapat menjadi pengisi fungsi-fungsi sintaksis. Sedangkan, kata tugas mempunyai kebebasan yang terbatas, selalu terikat dengan kata-kata yang di belakangnya untuk preposisi atau yang berada di depannya untuk preposisi dan dengan kata-kata yang dirangkainya untuk konjungsi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian frase enzim. Frase enzim didefinisikan sebagai satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non-produktif. Frase enzim juga disebut gabungan kata yang mengisi fungsi sintaksis dalam kalimat pertama maupun kalimat kedua. Frase non-produktif yang membentuk frase yang berstruktur subjek predikat atau predikat objek. Contohnya seperti adik mandi dan menjual sepeda. Jelas itu bukan frase. Yang benarnya adalah kamar mandi dan bukan sepeda. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis frase. Jenis-jenis frase terbagi menjadi 4. Yang pertama, frase verbal. Frase verbal yaitu frase yang mempunyai inti kata kerja dalam unsur pembentukannya. Yang kedua, frase nominal, yaitu frase yang mempunyai inti kata benda dalam unsur pembentukannya dan dapat juga difungsikan sebagai pengganti kedudukan kata benda di dalam suatu kalimat. Yang ketiga, frase ejektiva. Frase ejektiva yaitu suatu frase yang memiliki inti berupa kata sifat di dalam unsur pembentukannya. Yang keempat adalah frase preposisional, yaitu frase yang menggunakan kata depan di dalam unsur pembentukannya.